Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Sulungduk Seorang Pahlawan. Kita masuk di part 33. Di awal video ini, Sal yang begitu bersikukuh untuk melindungi spiritnya pun menjelaskan, "Tidak, ayah tidak tahu apa-apa tentangnya. Dia itu selalu melindungiku. Sekarang, akulah yang akan melindunginya." Apa ayah tahu? Di umur 5 tahun, aku pertama kalinya tersadar bahwa ada seorang di sisiku. Dan beberapa tahun yang lalu, saat aku berterpojokan oleh seekor anjing di gang belakang kota Kartan, tiba-tiba saja anjingnya kabur begitu saja. Meskipun aku tak melakukan apa-apa kepadanya, hanya menangis. Itu pertama kalinya aku tersadar bahwa ada seorang yang melindungiku. Bahkan saat ibu menghilang, aku sendirian dan bersedih. Bahkan saat aku menangis karena kakiku terluka, dia selalu ada di sisiku menenangkanku. Dan sekarang, aku dengar dari saintis bahwa Dead Soul yang membuatku sakit. Spirit inilah alasan kenapa aku aman dari serangan mereka. Apa semua yang melindungiku harus pergi? Apa spirit ini temanku harus pergi juga seperti ibu? Kalau begitu, jawab aku, ayah. Kalau aku memiliki jalin kontak dengan spirit ini, apa ayah akan membenciku juga? Markus yang tak tega melihat putrinya seperti itu pun berkata, Sar, itu bukan... kamu tahu, ayah tak mungkin begitu, Sar." Melihat ayahnya yang seperti itu, Sar pun melanjutkan, "Kalau begitu, itu saja yang kubutuhkan. Aku tak peduli dengan pendapat orang lain. Aku hanya butuh ayah dan temanku di sisiku. Mana mungkin aku membiarkan temanku yang melindungiku mati karena aku. Tolong, terima temanku sebagai keluarga karena telah melindungiku menggantikan ibu, ayah." Mendengar semua hal itu, ayah seorang ayah pada umumnya yang tak bisa melihat putrinya bersedih karena tindakannya. Markus yang terluluhkan pun akhirnya melepaskan pedang di tangannya, di mana ia langsung memeluk anaknya sembari berkata, "Baiklah, Sar, selama kamu senang dan sehat, itu saja yang penting bagi ayah. Maafkan ayah ya, Sar." Melihat tingkah mereka yang seperti itu, meski Plague masih tersegel di kristalnya, Plague yang bisa merasakan kehangatannya pun sampai menitikkan air matanya. Saat kemudian, setelah situasinya kembali tenang, Markus mengobrol 4 mata dengan Aden di kantornya. "Terima kasih Tuan Muda Aden. Saya takkan melupakan jasa Anda sepanjang hidup saya." Aden pun menatapnya berkata, "Itu adalah bagian dari kesepakatan. Jadi yang terlalu dipikirkan. Tapi, apa kau sungguh tidak keberatan dengan selalu menjadi seorang sorcerer dari Spirit of Epidemic?" Markus yang telah merubah keputusannya pun membalas, "Sejujurnya, saya tidak terlalu senang. Jelas sekali, itu hanya akan mempersulit hidup Sar. Tapi, kalau itu membuat putriku bahagia, maka tidak masalah. Saya akan pastikan untuk membesarkannya dengan baik, agar dia tidak terluka dan bisa memanfaatkan potensinya secara penuh. Untuk itu, saya akan menganggap spirit itu sebagai berkah bagi kami, bukan sebagai makhluk yang menyeramkan. Lagi pula, spirit itu adalah keluarga kami sekarang." Mendengar hal itu, Aden yang terpikirkan sesuatu pun bertanya, "Kalau begitu, Markus, biar kau tawarkan sesuatu. Aku akan menulis surat rekomendasi. Bagaimana kalau mengirim Sal ke rumah Remus untuk belajar? Kau pasti pernah mendengar rumor tentang Rodosera. Kekuatan Spirit of Epidemic sangatlah berbahaya. Saat ini, Sal perlu belajar Spirit Sorcery untuk mengendalikan spirit itu sesuai keinginannya. Ada spirit yang hidup di rumah kami. Dia akan jadi spirit sorcerer yang hebat kalau dia belajar langsung dari mereka." Markus yang tak menduganya pun tersetak kaget berkata, Apa? Mengirim Sal ke rumah Remus? Tapi, apa Anda yakin tidak apa-apa jika kami menerima bantuan sebesar ini dari Anda? Kenapa Anda sangat bersedia membantu kami dengan semua ini?" Aden pun menjelaskan, "Bantuan? Oh, ayolah. Ini juga bagian dari kesepakatan. Syaratku adalah, kau akan membantuku di masa depan saat aku membutuhkan bantuannya Sal.
Dan aku berjanji, aku takkan menyalahgunakan kekuatan sal itu. Mendengar hal itu, Markus yang telah percaya sepenuhnya padanya pun berkata, "Kalau Anda memanggil kami akan datang membantu Anda dimanapun Anda berada. Tidak hanya kekuatan sal, tapi kami menawarkan semua sumber daya dari Gamaliel Guild." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Aden pun tersenyum puas berpikir, begitu Sal bisa mengendalikan kekuatan Spirit of Epidemic, dia akan sangat membantu. Terlebih lagi, memiliki Guild Mayadela di sisiku itu adalah keuntungan besar. Dengan pikiran seperti itu, Aden pun segera menjabat tangan Marco yang menandakan jika mereka berdua telah bersepakat dengan syaratnya dan juga penawaran masing-masing. Sementara itu, di tanah beku benua utara, nampak Sil Beta yang telah selesai memburu monster-monster di sana. Akan tetapi, kabar terbaru yang didengarnya membuatnya berkata, bahkan Guild Umbra diruntuhkan. Semuanya terus jadi berantakan. Bawahannya yang melapor padanya pun membalas, "Saya mohon maaf atas berita buruknya, Tuan." Sil Beta pun meliriknya menimpali. "Jadi, apa kau menemukan siapa yang terlibat?" Bawahannya pun menjelaskan, "Menurut Crimson Knight, dia menggunakan pedang yang sama dengan Anda. Jadi ada kemungkinan besar Dayer yang ikut campur kali ini juga." Chaos bilang mereka rugi besar. Jadi penelitiannya akan jadi sedikit lebih lama. Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat Sil Beta merasa kesal hingga ia mengepalkan tangannya sembari berkata, "Para sampah dari bajingan kerajaan runtuh itu, seharusnya aku tak mempercayai bajingan kotor itu sejak awal." Namun, tepat setelah ia mengatakan itu, tiba-tiba saja jantungnya terasa sangat begitu menyakitkan, hingga bawahannya pun segera membawakannya sebuah potion. Tuan, cepatlah minum potion ini. Tolong tenangkan diri Anda, Tuan Sil Beta." Tanpa memedulikan darah yang menetes di dagunya, Sil Beta pun segera minum potionnya. Hingga di saat rasa sakitnya mulai mereda, Sil Beta yang tak tahan dengan kondisinya pun berkata, "Menyedihkan sekali. Aku harus mengendalikan potion yang dibuat orang-orang kotor itu. Kalau saja mana core-ku tidak rusak 7 tahun yang lalu saat ada monster web, ini takkan terjadi. Atau mungkin seharusnya aku bersyukur aku tak jadi gila akibat manakorku yang meledak. Aku tak butuh Blood Knight, Holy Fire Order, atau apapun itu. Prioritas utamanya adalah menemukan permata untuk menggantikan manakorku yang rusak. Saat itu selesai, aku akan meraih level Grandmaster. Aku harus menjadi Genduk selanjutnya." Kita beralih kembali ke kediaman Aden di kota Kartan, di mana Aden tengah memerhatikan sebuah hadiah dari Presiden Hat Merchant sebelumnya. Benda apa ini ya? Hat Merchant memberikan ini padaku. Jadi, pasti ini bukan benda biasa. Karena mengenali benda itu pun berkata, itu adalah Contract Stone Dragon Slayer King. Contract Stone itu bisa membantumu menjalin kontrak dengan spirit atau spiritual beast di Spirit Realm. Bahkan dengan afinitas spirit yang rendah, batu itu bisa memanggil spirit level tinggi. Itu adalah benda berharga yang sulit ditemukan di dunia manusia. Tuangkan saja manamu ke dalam batu itu. Mendengar hal itu, Aden yang penasaran pun langsung menuangkan mananya ke dalam batunya. Hingga tak butuh waktu lama bagi batunya untuk bereaksi, di mana sebuah kobaran api muncul membesar dari sana. Api? Tanganku terbak. Kok nggak panas? Rasanya nggak panas. Aku cukup yakin aku pernah merasakan api seperti ini sebelumnya. Saat Aden kebingungan akan hal itu, sosok spirit tiba-tiba saja muncul di depannya sembari berkata, "Beraninya kau manggil makhluk sepertiku di tempat yang sempit ini?" Kers yang bisa mengenali spiritnya pun berkomentar, "Wah, kau manggil makhluk yang konyol. Siapa sangka kau akan memanggil spiritual beast yang mitika." Mendengar hal itu, Aden yang tak menduganya pun berpikir, "Spiritual beast rank mitika? Aku pernah bertemu beberapa orang yang menjalin kontrak dengan spiritual beast di kehidupanku yang dulu. Tapi sebagian besar adalah spirit tingkat rank rendah. Serta sedikit orang yang menjalin kontrak dengan spirit rank menengah. Bagaimana bisa aku manggil spiritual beast rank mitika hanya dengan kontrak stone? Aku bahkan tak melihat yang ini di kehidupanku yang dulu."
Dengan pikiran seperti itu, Aden yang penasaran pun bertanya, apa aku yang memanggilmu? Spiritual Beast di depannya berkata, lebih tepatnya, akulah yang menemukanmu. Aku adalah King of the Immortal Birds. Anakku bilang, dia berhutang nyawa padamu. Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat Aden kebingungan. Akan tetapi, Aden dia segera menyadari maksudnya setelah melihat spirit kecil yang pernah ditolongnya dahulu. Berhutang nyawa? Oh, kau yang waktu itu kan? Melihat reaksi yang seperti itu, Spiritual Beast itu pun menjelaskan, ya, kau menyelamatkan anakku dari troll licik yang akan memakannya. Jadi, sebagai ibu dan raja dari anak ini, aku ingin berterima kasih. Tapi setelah melihatmu, aku cukup terkejut. Selain bisa hidup kembali, racun, energi dark demonic, bahkan bundle spirit seal, semua hal itu di luar kemampuan manusia biasa. Terlebih lagi, ada curse menjijikan yang menempel padamu. Mendengar semua penjelasannya, meski curse merasa kesal hingga mengatainya kepala burung sialan, Aden yang merasa lucu pun malah menertawakannya. Meskipun begitu, Aden segera menenangkan dirinya bertanya, jadi, apa kau akan menjalin kontrak denganku? Spiritual Beast di depannya melanjutkan, umumnya, mustahil untuk makhluk normal sepertimu bisa menangani kekuatanku. Tapi, dengan batu aneh dalam tubuhmu itu, kau mungkin bisa melakukannya. Seketika itu juga, Aden yang teringat dengan batu misterius yang terserak di dalam tubuhnya di Force of Death pun bertanya, batu dalam tubuhku? Apa kau tahu batu apa ini? Bersamaan dengan anaknya yang terbang di sekitarnya, Spiritual Beast itu pun menuturkan, maaf, aku pun tidak tahu tepatnya batu apa itu. Tapi di zaman kuno, pernah ada makhluk dengan batu yang mirip seperti itu. Bahkan raja-raja lain sepertiku sangatlah lemah di hadapan makhluk itu. Tentu saja, wadahmu jauh lebih kecil dan lemah daripada mereka. Tapi aku yakin kau bisa menangani aku dengan kemampuanmu. Baiklah manusia, moga kau menjalin kontrak denganku. Aden yang tak mungkin melewati kesempatan emas sekali dalam seumur hidupnya pun berkata, ya baiklah, aku bersedia. Lalu sembari merangkul tubuh Aden dengan kedua sayapnya, Spiritual Beast itu pun membalas, baguslah, namaku adalah Pyrones. Sebagai anak api pertama yang melahap segalanya, aku akan menjalin kontrak denganmu. Untuk menyempurnakan kontrak ini, ucapkanlah namamu. Tanpa pikir panjang, Aden pun mengatakan namanya saat ini. Akan tetapi, Pyrones malah terdiam sebentar bertanya, anak manusia, apa mungkin kau punya nama lain? Meski pertanyaannya membuat Aden terkejut, ia yang tak ingin melewati kesempatan itu pun langsung menjawabnya, di mana ia menyebutkan nama di kehidupan sebelumnya, yaitu Aden Albereo. Dengan begitu, Aden pun akhirnya berhasil menjalin kontrak dengan Spiritual Beast terapi yang mitika yang bernama Pyrones. 4 hari kemudian, di gerbang utara kota Kartan, Alice tampak perangat-perangut di kereta kudanya karena harus pergi meninggalkan teman barunya, Sar. Padahal kami sudah mulai akrab tahu. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Cassie pun menenangkannya dengan berkata, kamu bisa bertemu kembali dengannya setelah jarah rahasia ini selesai ya, saintisku tersayang. Loy pun juga menghiburnya dengan menambahi, aku pasti akan bilang pada Tuan Joseph agar mengizinkan kunjungan ke kota Kartan nanti ya. Jangan sedih begitu ya, manis. Di saat yang sama, bersamaan dengan Loy yang penasaran apakah Aden masih tidur karena tidak bercengkerama bersama mereka, Aden sendiri yang berada di ruangan terpisah nampak sedang memperhatikan token di tangannya sembari berpikir, token prajurit bayaran Ranges. Sudah lama sejak terakhir kali aku memegang hal ini. Tentu saja, Aden memikirkan hal itu bukan tanpa alasan, di mana sebelum keberangkatannya, masing-masing dari mereka mendapatkan token mercenarinya, di mana pria Bali dan juga Alice mendapatkan token emas untuk rank A, serta Lowe dan Cassie mendapatkan token perak untuk rank B. Dan karena hanya Aden sendiri yang mendapatkan token emas putih untuk rank S, mereka semua pun tak bisa menahan rasa terkejutnya. Meskipun begitu, Markus segera menjelaskan pada mereka,
Perang prajurit mercenari ditetapkan dari dasar kemampuan dan prestasi tiap orangnya. Tentu saja, dengan meningkatkan kemampuan dan memperoleh pengalaman lebih banyak, kalian bisa meningkatkan rank kalian lagi. Jadi tak perlu khawatir soal itu. Mendengar hal itu, Aden yang telah mengetahuinya pun berkata, "Baiklah, kau telah bekerja keras, Markus." Markus pun menatapnya membalas, "Sama sekali tidak, Tuan. Ngomong-ngomong, kalian akan pergi kemana sekarang?" Tanpa melirik ke arahnya, Aden menimpali, "Ya, kami akan ke Sias. Ada sesuatu yang harus kulakukan di sana." Mendengar hal itu, bersamaan dengan rekan-rekan Aden yang asik bersenda gurau dengan tokennya, Markus yang berbisik pada Aden di sampingnya berkata, "Tuan muda, apa boleh saya bertanya sesuatu? Apa Anda tahu seorang dari Sias merencanakan apa yang terjadi? Saya bisa merasakan kemarahan Anda tiap kali nama itu disebutkan, seakan Anda sudah tahu sekali. Jika merekalah yang melakukan semua hal itu. Setelah kejadian dengan putri saya pun tidak bisa menjelaskan amarah yang saya rasakan atas perbuatan mereka yang terbanding terbalik dengan sifat anggun mereka. Tapi saat ini, saya tak bisa melakukan apa-apa. Makanya, saya ingin minta pada Anda, meskipun ini cukup tidak tahu malu, kalau Anda merasakan hal yang sama, saya ingin Anda bantu saya untuk membuat mereka menebus segalanya. Kalau Anda mau, saya akan mendedikasikan diri saya untuk mengikuti dan juga membantu Anda." Meski awalnya Aden sempat terkejut dengan pertanyaannya, Aden yang tak lagi menyembunyikan niatnya pun langsung menjabat tangannya membalas, "Ya, dengan senang hati. Tidak ada yang lebih kuat daripada aliansi untuk melawan musuh yang sama. Mari buat para bajingan kotor itu menebus perbuatan mereka. Perbuatan yang tak pantas dihukum dengan apapun selain kematian." Kita kembali ke masa sekarang, di mana kusir kereta kudanya berteriak jika mereka bersampai di wilayah Grand Sias. Sesaat kemudian, setibanya mereka di pusat kota Grand Sias, Casey yang melihat begitu banyak orang di sana pun yang begitu ramai berkata, "Wah, ada banyak orang di sini ya. Bangsawan dan bahkan ksatria dari berbagai tempat." Aden yang memimpin jalannya pun menjelaskan, "Ya, itu karena Martial Arts Duel Fest sudah mau dimulai. Itu adalah festival yang diadakan tiap musim dingin di sini. Ini dinamai dengan Sias Martial Arts Duel Fest. Turnamen itu diadakan untuk menghormati jasa Jaeger Sias, orang yang menyegel entitas White Queen dan mendirikan gereji ini. Ditambah lagi dengan monster yang menyerang tempat ini setiap musim dingin. Para warga tak akan senang soal musim dingin ini. Jadi, ini seperti ritual doa agar musim dingin berjalan aman. Ini adalah salah satu dari sedikit festival yang ada di benua. Jadi, beragam orang datang ke sini. Bahkan sampai para warga asli sini pun meninggalkan pekerjaan mereka untuk menikmati turnamennya. Dan aku akan berpartisipasi dalam turnamen tersebut." Mendengar penjelasannya, pria sebelah yang tertarik pun berkata, "Oh, kedengarannya seru tuh." Akan tetapi, Lo yang tak menduganya pun bertanya, Loh, kenapa kau tiba-tiba mau ikut dalam acara yang berbahaya begitu?" Sayangnya, Aden sama sekali tak menjawabnya. Yang membuat Kers yang juga penasaran bertanya, kenapa tiba-tiba turnamen? Bukankah kau kesini ke balas dendam ya?" Aden pun tersenyum menuturkan, "Aku memang di sini untuk balas dendam. Tapi kalau kau menangkan turnamennya, kau akan dapat satu objek dari gudang Sias serta sebuah eliksir. Aku perlu eliksir itu untuk mencapai tahap Grandmaster, sama seperti hidupku yang dulu. Dan bagian yang terpentingnya adalah tepat setelah turnamennya berakhir. Karena setelah turnamennya, Sang Winter Queen yang disegel oleh pendiri Sias akan bangkit." Dan begitulah Manhwa ini mengakhiri season pertamanya di sini. Oleh karena itu, mewakili seluruh staf yang bertugas, Mama mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah menemenin perjalanan Aden sampai saat ini. Meski masih abu kapan season keduanya akan dimulai, mari kita tunggu dengan sabar sembari menikmati Manhwa Live Universe Comics adik kita ini ya. Stay tune terus, bye-bye.